Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih sehat dan tetap semangat ya. Ya, sebelum memulai pembelajaran di kelas 12 ini, pertama-tama Ibu akan memperkenalkan tentang materi apa saja sih yang akan kita pelajari di kelas 12. Ya, kita simak. Yang pertama, kalian akan belajar tentang surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, kalian akan belajar tentang novel sejarah. Kemudian yang ketiga ada teks editorial. Yang keempat, kalian akan belajar tentang novel. Namun di sini materinya akan Ibu gabung dengan novel sejarah karena masih berhubungan dan sedikit banyak ada materi yang mempunyai kesamaan. Kemudian yang terakhir di semester pertama ini kalian akan belajar tentang teks iklan. Ya, apa saja sih persiapan yang harus kalian lakukan di semester pertama ini sebelum melakukan pembelajaran bahasa Indonesia? Nah, yang pertama, kalian masih ingat ya, untuk menuntaskan KKM. Kalau di kelas 11, KKM kalian berapa? Ya, KKM kalian 72. Tapi di kelas 12 ini, kalian harus mencapai nilai KKM yaitu 75. Nah, yang kedua, penilaian akan dilakukan dari segi sikap, kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab kalian pada pembelajaran kali ini. Nah, kemudian ketuntasan memahami suatu materi dengan dibuktikan dari ketuntasan menyelesaikan penugasan, baik yang tertulis, kalian bisa memposting di blog pribadi atau yang lain, maupun dalam bentuk proyek, bisa dalam bentuk video dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, kalian harus aktif dalam kegiatan literasi sekolah, yang salah satunya dengan wajib memiliki akun blog yang di dalamnya berisi tulisan-tulisan kalian, boleh apa saja dari hasil pemikiran kalian sendiri tentunya. Kenapa sih literasi? Oke, kenapa kita harus memperkaya literasi kita, melatih literasi kita? Yuk kita simak dulu materi dari Profesor Endri Buriswati, yaitu dosen UNJ atau Universitas Jakarta. Ya, di sini Prof. Endri menyampaikan bahwa literasi informasi di tatanan norma baru. Kenapa literasi begitu penting di tatanan norma baru? Kita bisa lihat bahwa peradaban masa kini adalah masyarakat informasi, information society. Benar nggak sih seperti itu? Kalau kita lihat, kalian berkomunikasi di tatanan norma baru seperti ini lebih banyak melalui komunikasi atau informasi yang masuk baik lewat media sosial atau media-media online yang lain, ya kan? Kemudian kelimpahan informasi membuat kesesatan informasi. Nah, seringkali di masa-masa seperti ini kita bahkan melihat banyak sekali hoax yang terjadi di masyarakat terkait dengan berita-berita yang tidak tepat dan sebagainya. Selanjutnya, mereka yang mampu mengelola informasi, merekalah yang memiliki literasi informasi yang bagus. Literasi informasi itu apa saja? Yang mencakup di sini dapat diterjemahkan sebagai keberaksaraan informasi atau kemelekan informasi. Kemudian, kemampuan untuk mengakses dan mengevaluasi informasi yang dibutuhkan secara efektif. Dapat diartikan sebagai serangkaian keterampilan untuk mengidentifikasi, menemukan, mengevaluasi, menyusun, menciptakan, menggunakan, dan mengkomunikasikan informasi kepada orang lain untuk menyelesaikan dan mencari jalan keluar dari suatu masalah. Kalau kalian bisa lihat di bagian sebelah kiri, di situ ada literasi dasar. Kita akan bahas kupas satu persatu. Literasi dasar yaitu pemahaman baik membaca ataupun apa. Yang pertama adalah baca tulis. Dimulai dari baca tulis itu adalah literasi yang paling dasar. Kalian saat pertama kali sekolah kalian belajar membaca, ya kan? Kemudian berhitung atau matematika. Matematika bukan hanya sekedar angka,
tapi adalah diperlukan pemahaman suatu bahasa untuk memahami angka dan sebagainya. Kalian sudah bisa buktikan, apakah matematika hanya tentang 3 tambah 3? Tentu tidak. Pasti di situ ada juga soal cerita dan sebagainya. Kemudian sains. Sains tidak akan sampai pada masyarakat tanpa adanya bahasa untuk mengkomunikasikan. Artinya di situ adalah literasi sangat penting dan sangat membantu. Tanpa adanya literasi, kita tidak akan memiliki banyak sains yang kita ketahui, mungkin masih tersembunyi dan sebagainya di alam semesta ini. Kemudian teknologi informasi dan komunikasi, apalagi ini adalah paling penting dan krusial. Karena tanpa teknologi dan informasi, banyak ilmu pengetahuan yang tidak akan sampai kepada masyarakat. Yang kelima adalah keuangan. Kemudian kebudayaan dan kewarganegaraan. Kemudian kita lihat poin B, yaitu kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, kita sudah mulai bukan hanya literasi dasar, tapi literasi akan membawa kita pada kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi. Itu sudah masuk ke kecakapan abad 21, yaitu mengajak kita untuk berpikir kritis, kemudian berpikir kreatif, berkomunikasi, dan berkolaborasi. Bukan hanya tentang diri kita, tapi lebih banyak aspek di situ. Kemudian, sebagai karakter, literasi sebagai karakter maksudnya apa? Melihat keingintahuan atau kita jadi terpicu untuk ingin tahu banyak hal dengan adanya literasi. Kemudian adanya inisiatif, kemudian kegigihan, adaptasi, kepemimpinan, serta keterampilan sosial budaya. Tanpa literasi semua itu tidak akan tercapai dengan maksimal. Literasi informasi merupakan dasar untuk belajar sepanjang hayat dan menambah kompetensi masyarakat. Artinya, kalian tidak akan berhenti belajar literasi dari kalian kecil sampai tua nanti, karena itu sangat diperlukan. Begitu pentingnya literasi, bahkan pemerintah Jepang menekankan bahwa literasi informasi harus diposisikan sejajar dengan literasi sebagai membaca, menulis, dan berhitung. Departemen Pendidikan Jepang mengidentifikasikan literasi informasi terdiri dari 4 unsur. Yang pertama, kemampuan penilaian evaluasi, seleksi organisasi, dan pengolahan informasi serta penciptaan informasi dan komunikasi. Kemudian, memahami karakteristik masyarakat informasi, efek informasi melalui masyarakat dan manusia. Pengakuan pentingnya dan tanggung jawab untuk informasi. Kemudian, pemahaman dasar dari informasi, belajar keterampilan operasi dasar perangkat informasi dan informasi, terutama komputer. Kemudian, di sini ada prinsip literasi dalam pembelajaran. Nah, kalian bisa lihat di sini prinsip literasi dalam pembelajaran apa saja. Yang pertama, melibatkan interpretasi, kedua, melibatkan kolaborasi, konvensi, pengetahuan kultural, pemecahan masalah, refleksi dan refleksi diri, serta penggunaan bahasa. Demikian sedikit materi yang disampaikan oleh Prof. Endri Koniswati. Nah, sekarang mulai dari sini, dari pemahaman gambaran tentang literasi, Ibu ingin kalian selalu aktif dalam berliterasi. Sampai terakhir pembelajaran nanti, Ibu harapkan setelah ini kalian mulai membuka lagi blog kalian. Kemudian kalian bisa share blog kalian, alamat blog kalian melalui tautan yang sudah Ibu bagikan di Classroom atau di sekolahan Student ID ya. Ibu tunggu hari ini mungkin maksimal jam 5 sore. Yang masih belum punya blog, segera membuat blog. Kemudian yang sudah, gunakan blog itu, kalian desain semenarik mungkin, kalian isi dengan tulisan-tulisan yang membuat orang berpikir lebih kreatif, lebih bijaksana mungkin, dan sebagainya. Artinya semuanya hasil pemikiran kalian.
Dan kalian harus pastikan bahwa tulisan kalian bukan tulisan orang lain yang kalian copy tanpa menyertakan sumber informasi tersebut. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Baik, kalau ada pertanyaan, nanti kalian bisa lanjut melalui komentar ataupun chat di grup dan sebagainya. Sampai di sini, jika ada kesalahan, Ibu mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Stay at home, stay safe, stay healthy.